Halo, selamat datang dalam pembelajaran fisika bersama Pak Darsika. Tentu saja sebelum itu like, komen, dan subscribe. Selamat belajar ya anak-anakku. Baik, bertemu kembali dengan saya, Pak Darsike, dalam pembelajaran fisika tentang pengertian tentang kuat arus listrik. Nah, pada part yang sebelumnya kita sudah memahami bagaimana arus listrik itu mengalir, bagaimana terjadinya listrik karena adanya beda potensial. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kuat arus listrik. Seberapa besar kuat arus listrik itu mengalir, adik-adik? Nah, besarnya kuat arus listrik ini sangat dipengaruhi oleh di sini, yaitu besarnya muatan listrik yang mengalir pada setiap satuan waktu. Nah, inilah yang harus dipahami. Jadi semakin banyak muatan arus listrik yang mengalir tiap satuan waktu, maka akan terjadi kuat arus listrik yang lebih besar. Kita dapat lihat di sini bahwa kita lihat di sini bahwa Q di sini akan sangat mempengaruhi. Makin besar muatan listrik atau Q, maka arus yang dihasilkan akan menjadi lebih besar sekali. Di mana muatan listrik satuannya adalah coulomb, dengan ada satuan lain juga milicoulomb, mikrocoulomb, dan lain sebagainya. Di mana T itu adalah waktu, selama waktu, satuannya adalah second, sedangkan kuat arus di sini adalah coulomb per second atau ampere. Jadi satuan arus listrik di sini adalah ampere. Ada juga di sini jumlah muatannya listrik ini N dikali dengan E. N itu apa? Iya, benar. N itu adalah jumlah elektron yang mengalir. Yang E di sini adalah besarnya muatan sebuah elektron. Nah, sebesar minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Nah, inilah dia. Jadi berapa banyak elektron yang mengalir per satuan waktu. Ini hampir sama dengan arus air ya. Jadi debit air hampir mirip dengan debit air di sini. Jadi berapa banyak muatan yang mengalir di saluran itu atau di kabel itu. Ya. Nah, ini matematika ya, bahwa Q itu sama dengan I dikali T, kalau T sama dengan Q dibagi dengan I. Ini untuk mempermudah saja. I sama dengan Q dibagi dengan T. Jadi segitiga ini bisa sebagai bantuan untuk adik-adik bisa belajar. Nah, itulah besarnya kuat arus listrik secara kuantitatif. Yaitu sekali lagi Q atau besarnya muatan listrik dibagi dengan waktu. Nah, contoh soal di sini, jadi muatan listrik sebanyak 120 coulomb mengalir dalam satu satuan kuat penghantar selama 1 menit. Nah, berapa kuat arus listrik yang mengalir dalam penghantar? Ya, jadi kalau menyelesaikan soal seperti ini sangat mudah sekali, bahwa I sama dengan Q dibagi T, di mana Q-nya itu adalah identifikasi 120 coulomb, T itu adalah 1 menit. Nah, ingat, ini yang harus adik-adik ingat, bahwa 1 menit ini harus dikonversi ke dalam sekon, karena ampere itu adalah coulomb per second. Ya, ingat, ini biasanya ini sebagai pengecer di dalam soal. Adik-adik harus ingat 1 menit sama dengan 60 detik atau 60 second ya. Tinggal dibagi saja matematik ini sekarang kembali 120 coulomb per 60 sekon. Ya, ini coret 12 bagi 6, 2 ampere. Mudah sekali ya. Yang kedua, kuat arus listrik 0,32 mA mengalir dalam suatu penghantar selama 5 second. Berapa banyak elektron yang mengalir selama itu? Nah, ini muatan elektron. Jadi, adik-adik harus tahu dulu bahwa keterangan-keterangannya ini. Nah, jadi arus yang mengalir adalah 0,32 mA selama 5 detik. Yang adik-adik cari itu adalah berapa banyak jumlah elektron. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ini. Jadi I sama dengan Q per T. Jadi Q-nya itu adalah N dikali E per satuan waktu. Arusnya sudah ada,
ya, kita bawa ke sini 0,32. N-nya itu adalah yang kita cari, E-nya itu sudah ada, yaitu ini. T-nya itu sudah ada, yaitu yang 5 sekon. Udah tinggal matematik kembali, didapatkan N sama dengan ini 2 kali 5 kali 10 pangkat 15, atau 1 kali 10 pangkat 16 elektron. Wah, banyak sekali ini, berapa miliar. Nah, itulah cara mengerjakannya. Saya kira cukup mudah dan tidak sulit ya kalau ada yang mau belajar. Nah, kita kembali alat ukur arus dan tegangan. Jadi, apa yang digunakan untuk mengukur arus dan tegangan? Yang pertama, mungkin materi di SMP sudah pernah ya, alat untuk mengukur kuat arus ini disebut dengan ampere meter. Saya gambarkan di sini A, ampere meter. Ampere meter dalam rangkaian listrik dipandangkan secara seri. Nah, secara teori seri ya, yang maksud dengan seri adalah ini, tidak ada cabang, jadi langsung masuk dari sini lalu keluar ke sini ya. Jadi secara teori seperti itu. Nanti kalau dipraktek menggunakan simulasi seperti itu ya. Nah, ini bisa setelah atau sebelum lampu. Ini kan lampu ya. Nah, ini bisa dipasang kayak gini atau sebelum lampu juga boleh. Selanjutnya adalah yang disebut dengan voltmeter. Voltmeter ini adalah alat untuk mengukur beda potensial atau tegangan. Voltmeter dalam rangkaian listrik dirangkai secara, nah ini harus paralel seperti ini. Ada lampu di sini, ada cabangnya di sini, tinggal dijepret sini. Ya. Bisa di atasnya, boleh di bawahnya, tidak apa. Yaitulah pemasangan alat ampere meter dan voltmeter. Nah, bisa kita lihat cara membacanya seperti apa. Kalau di simulasi, kita lihat di sini. Kalau ampere meter ini dipasang, ini namanya skala maksimum dari ampere meter. Jadi kalau ada arus 10 ampere ini pasti meledak ya, tidak bisa mengukur karena ini adalah maksimum 1 ampere. Secara logika ya, jika ampere meter menunjukkan sampai di sini, ini adalah 1 ampere ya logikanya kalau jarumnya ini. Tapi kalau sampai di sini dikurang dari 1 ampere, berapa itu? Kita lihat. I sama dengan, nah ini 15. Di mana dapat 15 di sini? Ya, dari sini dapat. Kalian boleh pakai yang di atas skalanya atau yang di bawah, boleh, sama saja. Yang 15 ini adalah oke dipakai yang di bawah nih. Jadi kalau ini 10, ini 20, berarti tengah-tengahnya di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 15 per 50. Ingat, ini skala maksimumnya 50 kali 1 ampere, ini nilai maksimumnya ya. Matematika kembali ya, 15 per 50 kali 1 dapat 0,3, atau pakai skala yang di atasnya juga boleh. Sama ini 30 pasti. Nah, kalau di 20 ini 40, berarti di sini ya 22, 24, 26, 28 ya 30, seperti itu ya, sama ya. Selanjutnya ini adalah voltmeter, jadi ini adalah nilai maksimum ya. Berapa yang ditunjuk? Kalau ini misalkan nilainya adalah 28, berarti dia menggunakan skala yang di bawahnya. Ambil salah satu aja sama ya. Nah, seperti itulah cara membaca skala di ampere meter dan voltmeter. Itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai bertemu lagi nanti di hukum Ohm ya, bersama Pak Darsike. Terima kasih.